Pembuat foto menuduh mereka pacaran, padahal kejadian sebenarnya mereka sedang ngobrol, bla 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 bla. Ini tweetnya tidak bisa dicari karena tweetnya sudah dihapus, akun orangnya hilang. Ya, nyebar masalah tiba-tiba kabur. Tanganin di tanganin. Sayang. Sayang. Sayur asem mangetin. Sayang. Yang disalahin adalah game online-nya. Let's go. Kita nyari yang gampang aja, bro. Untuk apa kita mempelajari nilai-nilai Pancasila? Untuk apa kita membatasi informasi kekerasan pada anak di internet? Untuk apa kita memberikan kewajiban kepada sekolah untuk lebih mementingkan perkara konseling, perkara menghentikan bullying di sekolah? Enggak usah, ini aja nih, game online blokir. Solusi dari semua solusi. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM, kawan-kawanku yang kucintai dan kubanggakan. Mari kita jalani hidup ini dengan senyuman meskipun berat. Meskipun kita ketika umur 9 tahun nggak dapat hadiah Lamborghini Revuelto. Meskipun dunia berasa lagi kayak tai, tapi tetap di sana ya. Video ini akan ada komedinya, akan ada seriusnya, dan kita nanti akan jadi kayak komedi serius komedi ya gitu-gitulah. Kita akan mulai semuanya dengan yang paling dekat sama gua, which is Twitter. Jadi gini bro, lu kalau misalkan tidak tahu apa yang terjadi, jangan seuzon. Lu lihat ini, ada orang tiba-tiba nge-tweet, emang boleh ya pramugara-pramugari KAI pacaran di ruang tunggu sedangkan itu adalah fasilitas di mana pekerja lagi kerja? Kan sama-sama pegawai, nggak sopan nggak sih? Nggak enak dilihat dan nggak nyaman juga duduk bareng pramugara-pramugari KAI gini. Minimal lepas seragam dulu, @KAI121. Gue nggak tahu dia kenapa marah-marah kayak gitu. Mungkin dia lagi datang bulan, mungkin emang lagi sensi aja, mungkin ada masalah dalam hidup, dia nggak tahu bagaimana meluapkannya, dia ngeliat ada satu hal aneh terus kayak ditaruh di internet. Ya padahal itu belum tentu benar. Maksudnya ini tuh hanya asumsi-asumsi di kepalanya dia. Dia berpikiran pramugara sama pramugari ini lagi pacaran. Dia marah-marah di foto, ada 3 foto ditaruh di Twitternya. Problemnya adalah ternyata ini bukan orang pacaran. Salah satu orang yang ada di foto itu adalah adik dari orang lain di Twitter. Dan ada clarify-nya. 1, mereka nggak pacaran. 2, mereka cuma duduk nunggu jadwal kereta. 3, mereka bahkan nggak ngelakuin hal-hal negatif. 4, mbak foto adik saya kayak gini terus diviralkan dengan narasi nuduh pacaran bla bla bla. Kayak gini bisa dituntut nggak ya? Nah, lu ngapain gua tanya? Hidup lu nggak asik apa gimana? Cari cangcorang, lu adu. Jangan. Ntar gue dikira anime abuse lagi. Ya gini, langsung ditunjukin cecetannya sama adiknya. Jujur kamu ngapain aja selama duduk nunggu jadwal? Ngerugiin nggak? Kalau kamu bertingkah aku nggak bisa bela. Perasaan ngobrol-ngobrol doang deh. Ngomong kasar, ketawa ngakak, anjing goblok gak? Bahas dinasan, bahas pulang Bandung. Soalnya dia bilang kamu ganggu kenyamanan. Enggak berani soalnya dalam stasiun banyak orang juga. Nah, kontak fisik nggak? Ciuman, pelukan, pangku-pangkuan. Itu teman dinasan kan bukan pacar. Kalau kamu kerja kayak gitu, resign aja pulang Bandung. Ya Allah, marah mama bapak gua kalau kelakuan gua begitu. Orang duduk sebelahan doang ngobrol. Ya Allah, adek aku baru 19 tahun. Dia harus kerja tiap hari keluar kota. Dia anak rantau, jauh dari keluarga. Tiap hari dinasan nggak nentu. Kadang jam 11 malam, jam 2 pagi. Pasti capek tiap harinya. Tiba-tiba viral gini di Twitter, dituduh dan difoto-foto sampai semua orang tahu mukanya. Nah, kan jadi masalah ya. Lo kalau lihat community tab-nya di foto ini memang benar, tapi narasi hanya karangan bebas si pembuat foto tanpa konfirmasi dengan objek. Pembuat foto menuduh mereka pacaran, padahal kejadian sebenarnya mereka sedang ngobrol, bla 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 bla. Ini tweetnya tidak bisa dicari karena tweetnya sudah dihapus, akun orangnya hilang. Ya, nyebar masalah tiba-tiba kabur. Gue kayak, apaan? Aneh banget dah. Terus gara-gara itu, pramugara-pramugari jadi disuruh nunggu di gudang. Udah nggak boleh nungguin di
deket peron lagi, di bangku-bangku duduk lagi. Ya, gue juga nggak tahu sih. Mungkin ada orang yang beranggapan kayak jangan duduk di bangku penumpang dong lah. Kenapa sih? Ya masih bisa diperdebatkan lah. Tapi intinya kayak kalau misalkan pramugara-pramugari KAI-nya diberikan hukuman, yang nge-tweet dong dihukum apa kek tangannya disentil pakai penggaris besi, cetak gitu apa kek biar kagak ngetik sembarangan. Makin banyak orang gak waras anjir sekarang asli. Makin banyak orang-orang yang kita nggak tahu mereka masturbasi online untuk mendapatkan kepuasan di internet, tujuannya macam-macam, tapi please jangan jadi orang seperti itu. Karena apa sih men yang lu cari di dunia men, come on. Tujuan utama kita tuh nyari tenang. Udah tenang yang lu kejar gitu, lu bisa tinggal duduk ngeliatin dunia lu hahihi gitu terus sambil ngopi gitu kayak wow dunia indah sekali. Enak, udah gitu. Apa sih? Hidup nyari masalah aja. Oke. Perkara selanjutnya. Gini, sebelum gue mulai. Ada bagian kocak dari internet yang mana masih bisa dilawan sama orang waras. Ada bagian gila dari internet yang kita bahkan sampai bingung untuk berkata-kata seperti apa. Bulan ini, bulan November, bulan Oktober juga sih, ada banyak sekali kasus-kasus yang menakutkan. Kenapa gue bilang menakutkan? Karena kita sampai ada di titik dimana ada sepasang sejoli melakukan hubungan di luar nikah, lalu kemudian hamil, anaknya dilahirkan, dan kelakuannya terlalu bangsat untuk diingat. Ada yang melakban mulut bayinya lalu kemudian dibuang, yang mana itu sudah pembunuhan tentu saja. Ada di Sumatera kalau gue nggak salah seorang ibu yang tega untuk memutilasi bayinya karena bayi itu adalah hasil dari hubungan gelap dia bersama seseorang. Yang paling menyedihkan dari kasus kedua ini sebenarnya adalah bayi itu diketemukan setelah ada anjing yang menggigit dan membawa kakinya. Allahu Akbar. Dua bahasan ini nggak bisa gue bahas karena terlalu menakutkan dan menyedihkan tentu saja. Tapi kemudian ada satu ini. Pembuang bayi perempuan di depan masjid. Lokasinya ada di Ciamis. Kedua pasangannya ditangkap. Dan kenapa masalah ini jadi yang paling rame, meskipun ada yang lebih gak masuk akal? Karena setelah ditangkap, pihak Kapolres dari Ciamis menikahkan dua sejoli yang viral membuang bayi di masjid itu. Lu bayangkan ada sepasang kekasih, mereka melakukan hubungan di luar nikah, kemudian hamil, dan mereka tidak mau tanggung jawab terhadap bayi itu. Bayi itu kemudian dibuang, tapi kemudian ketika pelakunya ditangkap, dinikahkan jadi sebuah acara di kantor polisi. Pakai makeup, pakai base cap, ada acara makan-makannya, ada lagu Nothing's Gonna Change My Life For You, bla bla bla. Seakan-akan yang dilakukan sebelumnya itu ya udah aja. Orang di internet marah banget men. Marah gila maksudnya. Nih, ada kronologisnya. Jadi hari Sabtu tanggal 4 Oktober bulan lalu memang subuh ditemukan sebuah bayi yang ditaruh di dalam kardus di depan sebuah masjid Al-Ibrahim di Ciamis, Jawa Barat. Alasan dari pembuangan bayi itu sendiri dikarenakan mereka takut dan malu. A dan P diketahui bekerja di perusahaan yang sama di Majalengka dan tinggal di kos bersebelahan, mungkin kos campur, kita nggak tahu, di mana mereka sering melakukan hubungan badan hingga akhirnya P, sang wanita, hamil. Setelah melahirkan secara diam-diam, keduanya panik dan memutuskan untuk membuang bayi tersebut yang kemudian ditemukan oleh warga dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah ditangkap dan menjalani pemeriksaan, keduanya mengaku menyesal
dan Polres Ciamis memfasilitasi pernikahan mereka dengan mas kawin sebesar 3 juta rupiah. Tanggal 5 November kemarin, nothing's gonna change my life for you. Seperti tidak ada sesuatu yang salah. Dan itu membuat orang-orang di internet bingung. Siapa yang punya ide nggak bermoral ini? Enak banget ya mereka difasilitasi, malu nggak sih? Sebenarnya bayinya masih hidup ketika ditemukan dan seingat gua tuh ada dalam pengawasan pihak kepolisian atau gimana, gua nggak gitu pasti. Tapi intinya bayinya masih hidup dan selamat. Alasan kenapa pernikahan ini dilakukan di tengah proses hukum adalah sebagai bentuk pemulihan sosial dan tanggung jawab moral. Pihak kepolisian bilang meskipun ini sudah dinikahkan, proses hukum akan tetap berjalan. Salah satu alasan kenapa akhirnya dinikahkan adalah mempertimbangkan kondisi bayi yang masih hidup, agar bayi yang dilahirkan Neng Putri punya kejelasan status hukum. Dari artikel Tribun ini, mereka itu dijerat pasal 76B, pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Keduanya terancam hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara dan atau denda 100 juta rupiah. Kenapa perkaranya rame? Karena internet jadi penuh dengan kebingungan. Ini apa? Warga di internet pada mempertanyakan bagaimana nasib anaknya kalau tahu apa yang sempat akan terjadi kepada mereka. Dan kenapa pihak kepolisian mengambil langkah tersebut? Karena kan ketika mereka melakukan pembuangan itu kan artinya mereka sudah ya udah aja gitu. Ini mau gimana bayinya mereka nggak peduli kan gitu kan? Gue speechless, gue nggak tahu apa yang terjadi. Lu bisa tuliskan opini dan pendapat lu kolom komentar di bawah. Nggak ngerti gue, nggak tahu. Gue nyari kata-kata untuk kayak nih mau ngomong kemana lagi arahnya, nggak ada, bingung gue. Kenapa dan ide itu muncul dari mana gue nggak tahu. Kenapa bisa gitu, gue nggak ngerti sumpah. Oh terus ada awalnya tuh gue pengen ngebawa video ini. Lo tau, harusnya sih lu pernah nonton video ini ya. Maksudnya video ini cukup banyak kok kelewat di sosial media. Jadi intinya ada orang punya rumah layak, punya mobil, tapi nolak buat ditempel stiker keluarga miskin. Ya videonya panjang, intinya dia marah-marah. Terus yang megang stiker kayak ini harus dipasang pak, soalnya bapak nerima bantuan. Kalau bapak nggak nerima ya udah nanti dicabut, bla 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 bla. Bapak kan punya mobil, rumahnya gede, gimana sih gitu kan. Ternyata ini cuma konten dibikin sama orang dari Facebook. Ya, jadi skip. Padahal bahasannya seru soalnya dia kayak ngenyek banget gitu kayak. Yang nerima bantuan tuh wajib pasang stiker nih. Loh, janganlah dipasang stiker itu. Jadi semua yang nerima Nggak, konten ternyata konten. Terus ini. Ada beberapa orang yang nge-tag gue di perkara ini. Dan ini membingungkan sekali, men. Ada seorang vlogger di Facebook. Gue sih nggak tahu ya dia naro itu di TikTok atau di YouTube atau enggak, tapi terkenal itu di Facebook. Dia ngasih lihat video dia lagi jemput pacarnya. Waktu dilihat ternyata pacarnya bocah SMP. Sekolah. Cus. Yang mana yang ku guys? Ala. Ayo. Apa sih? Nanti yang karena saya tak. Tanganin di tangan. Sayang. Sayur asem mangetin. Sayang. Enggak kangen? Allah. Enggak. Love you sayang. Ngomong nih balap. Yang. Jajan dulu, Ra. Enggak. Jajan yuk. Enggak mau. Jam 10. Aduh. Love you sayang. Yang kamu belum salim yang. Gimana sekolahnya hari ini yang? Capek. Tapi seneng nggak? Semangat ya sayang.
Enggak. Dia cukup punya nama di Facebook dan di Instagram dan YouTube. Oh, YouTube-nya ada. IG-nya 283.000 followersnya, terus di YouTube 772.000. Damn. Oh, tapi YouTube-nya udah nggak aktif. Oke, dia rame di internet karena dia pacaran sama anak SMP. Dan kalau kita lihat, ya dia udah gede. 2,6 juta di TikTok. What the buset. Lu punya masa sebanyak itu tapi video yang lu keluarkan begitu, men. Wadaw. Untuk yang nggak tahu apa yang dia lakukan adalah child grooming. Yang mana itu tidak boleh tentu saja. Ini definisi child grooming. Child grooming adalah tindakan di mana orang dewasa membangun hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka, yang mana arahnya bisa mengarah ke hal yang tidak-tidak. Oke? Oh, nih bahasa bayinya nih. Suatu proses manipulasi yang dilakukan pelaku dengan menjalin hubungan emosional dengan anak di bawah umur untuk dimanfaatkan dan dieksploitasi demi kepentingannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Menurut lu anak SMP berapa tahun? SMP, bukan SMA, SMP. Yang jadi problem bukan hanya itu, tapi juga fakta bahwa dia tuh followersnya banyak, 2,6 juta di TikTok, 283.000 di IG. Maksudnya dengan masa sebanyak itu, menurut lu penontonnya adalah siapa? Menurut lu berapa banyak orang yang kemudian berpikiran untuk bisa melakukan hal yang sama, di mana itu adalah sebuah kejahatan? Gila lu. Dia sempat ada klarifikasi. Ada dua sebenarnya klarifikasi. Ada yang versi teks dan versi video. Yang versi video tuh sama si ceweknya, tapi dihapus kemudian. Hai teman-teman, sebelumnya kita minta maaf ya kalau konten kita ada yang kurang baik atau kurang etis buat ditonton di kalangan publik. Kedepannya kita bakalan lebih baik. Niat kita hanya ingin menghibur kalian semua, tapi jika itu malah kesannya mengajarkan hal yang negatif, kita minta maaf karena banyak sekali yang menggoreng atau memposting video kita tanpa izin. Digoreng, bener-bener digoreng biar mengarah ke hal yang negatif. Emang negatif gimana sih? Maksudnya lu adalah orang yang punya nama di internet, man. Wake up, come on. Masa keterkenalan itu tidak hadir dengan tanggung jawab sih? Gimana sih? Kedepannya kita bakalan lebih baik, terima kasih semuanya. Apalah. Dari videonya jelas kelihatan lu cium-cium tangan apa segala macem. Kok mengarah ke hal negatif? Emang negatif lu nya gimana sih? Lu ngelakuin sesuatu yang negatif. Ketika orang pointing finger, kok lu bisa-bisanya kayak mereka menganggap ini negatif. Apaan sih? Lu makan apa dah? Kenapa sih? Konsumsi apa, Bang? Aish. Seingat gua, setelah postingan ini, itu ada postingan dia bareng orang yang katanya adalah ibunya si cewek. Terus dia bilang kalau dia didukung, disupport. Orang tuanya udah tahu kok, udah sama-sama tahu. Jadi gak apa-apa dan segala macamnya. Padahal meskipun mereka berdalih dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberi imbalan atau sukarela dari sisi anak atau dasar suka sama suka, hal tersebut tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana. Mungkin karena ini dia ngebikin satu klarifikasi, yang mana klarifikasinya aneh. Teman, kali ini saya akan meluruskan atau mau mengklarifikasi tentang video-video saya yang beredar. Sebelumnya saya minta maaf banget kepada kalian semuanya. Saya menyesal dan saya menyadari kalau itu salah, jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau sebenarnya saya sama cewek itu, kita itu nggak ada hubungan ataupun pacaran. Di balik semua ini hanya konten dan hanya settingan. Saya tahu ini salah, maka dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi dan saya akan belajar dari kesalahan saya. Sekali lagi saya menyesal dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semuanya. Setelah semua itu, dia bilang kalau kontennya cuman settingan, nggak ada hubungan atau pacaran. Klarifikasi ini
Video-video yang udah dihapus, ini dihapus-hapusin bro. Masih ada video-videonya kalau lu mau cari di TikTok. Masih banyak. Dan video-videonya seperti ini. Ayang ketika minta seblak. Ini lu punya fans, men. Vanes dan Gunawan ciuman bibir. Anjing, apa nih? Itu adek. Dia udah tunangan. Apa sih? Gimana sih? Oh, ini video-video yang klarifikasinya dia. Kita itu mau meluruskan tentang video kita yang viral dan beredar di sosial media tentang kita. Kita minta maaf yang sebesar-besarnya jika konten-konten kita, video-video kita merugikan kalian semuanya. Padahal niat kita itu cuman ingin menghibur kalian semuanya biar kalian tuh terhibur dan suka sama konten-konten kita. Tapi dibalik semua itu ternyata ada yang nggak suka, dari sebagian ada yang suka, ternyata banyak juga yang tidak suka sama konten-konten kita. Dan juga banyak banget orang-orang yang menggoreng atau memposting video-video kita tanpa izin dan juga tanpa sepengetahuan kita. Video-video yang diposting itu tuh biar mengarahkan untuk komentar hal-hal yang negatif. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita itu nggak selalu berdua. Kita ngonten, kita lagi nge-live itu tuh nggak pernah berduaan. Pasti selalu dijaga sama kakaknya dan juga teman-teman, bahkan sama orang tuanya. Jadi dibalik semua ini, kakaknya, teman-teman, terus orang tua kita itu tuh udah tahu dan tidak ada yang disembunyi-sembunyikan dari kita berdua. Jadi kita minta maaf yang sebesar-besarnya buat kalian yang merasa dirugikan. Dan untuk kedepannya kita akan lebih baik lagi. Coba lu bedain antara klarifikasi pertama dan kedua. Klarifikasi pertama begini, men. Klarifikasi kedua bilang kalau dia nggak pacaran. Gimana sih? Wah, ada satu orang tiba-tiba hari dengan konten-konten. Apa? Kaget. Gue nggak ngerti dah sama perkonten-kontenan lu itu dah. Terserah dah mau bener apa kagak, bodo amat dah. Tapi kayak aneh. Menurut lu gimana? Menurut lu dia beneran adeknya apa bukan? Apa adek ketemu gede? Apa adek-adean? Apa adek beneran? Nggak tahu, gue nggak tahu. Emang kayak cara terbaik konten. Ya nggak paham lagi, men. Ya oke, ya. Ya, konten, iya, oke. Suka-suka lu lah. Guys, cincah. Pink Flash, apa sih tiba-tiba dari sana ke sana? Sepertinya kita harus naikin ini karena banyak penonton gue yang juga seorang perempuan dan sepertinya mereka punya kekesalan tersendiri terhadap perkara ini. Jadi let's go. Gini, ada sebuah brand makeup jualan eyeshadow. Awalnya gue nggak tahu eyeshadow itu apa, sampai akhirnya gue nanya live chat, terus gue nanya istri gue, terus ditunjukkan buat ini nih, buat yang di kelopak mata, biar mata lu warna-warni, biar lebih indah, biar lebih makeup lah, intinya makeup ya. Dan kalau dilihat-lihat harganya murah hitungannya. Gue nanya live chat sih waktu live murah kata mereka, 44.000. Under gocap lah pokoknya. Terus ada postingan ini, ada sebuah video yang ngasih tahu kalau BPOM menemukan ada 23 kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan atau dilarang periode Juli hingga September 2025. Salah satunya adalah Pink Flash itu tadi. Pink Flash 3 Pen Eyeshadow BR02. Oh, BR02 tuh mana BR02? Oh, ini habis stoknya. Oke. Setelah ngelihat video ini, orang-orang yang punya produk ini langsung pada ketar-ketir, langsung pada khawatir. Meskipun pada akhirnya produk ini menurut beberapa orang bagus karena lebih, apa sih mereka ada sebutannya, gue lupa apa. Lebih nyala, lebih nyata gitu. Aduh, gue lupa sebutannya. Pokoknya kalau dipakein tuh kayak langsung breng, langsung kelihatan warnanya gitulah. Gitu. Tulisin di komen itu namanya apa, please. Meskipun bagus, meskipun murah, ternyata datang dengan resiko. Karena apa? Karena setelah video ini keluar, ada orang-orang yang komplain. Dari semua komplain-komplain itu, akhirnya mereka mengeluarkan klarifikasi. Kepada pelanggan setia Pink Flash sehubungan dengan keputusan BPOM mengenai pencabutan izin edar
tentang produk Pink Flash 3 pen eyeshadow PFE 23 BR02 dan BR04. Kami dari Pink Flash Indonesia dengan ini menyampaikan, kami menghormati dan mematuhi sepenuhnya keputusan BPOM. Pertanggal surat BPOM diterbitkan, kami telah menghentikan distribusi. Kami memastikan proses pemusnahan produk. Kenapa kagak minta maaf dulu? Slide pertama tuh minta maaf gak sih guys? Come on PR, ayo public relationnya kenapa ini? Fokusnya sama BPOM, takut banget nggak bisa jualan lagi. Kami menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada konsumen, mitra retail, distributor, dan publik atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan konsumen dan kepatuhan terhadap BPOM, kami menetapkan kebijakan ganti rugi bagi konsumen yang telah membeli produk. Kompensasi akan diberikan sebesar 2 kali dari harga pembelian produk. Katakanlah harganya 40.000 nih men. 2 kali kan berarti 80.000, ya nggak sih? Ya 80-90 ribu lah. Kata gue, lah katakanlah lu beli produk ini, terus mata lu kenapa-napa seperti yang ada di postingan-postingan ini, 80 ribu. Oh come on, gila banget sih aku sampai gini. Dulu sebelum kena Pink Flash eyeshadow nggak pernah sakit mata bintit gini, sekarang jadi sering kambuh. Join the trend, merasakan hal yang sama gara-gara eyeliner. Gua insisi 2 kali. Insisi itu penyayatan ya by the way. Jadi kayak mata lu bengkak di sini terus disayat untuk mengeluarkan cairan gitu terus beli yang pasti-pasti, yang mahal sekalian aja udah, yang udah internasional. Telat, mata gua udah bengkak, mana iritasi parah. Korban Pink Flash juga anjir, ya Allah. Nih real tasty abis pakai eyeshadow, ya Allah. Pantes mataku kalau pakai eyeshadow dari Pink Flash selalu merah bengkak begini. Ya Allah, udah berapa minggu belum kunjung sembuh. Telat, mata gue udah sampai di insisi di rumah sakit. Mau minta ganti rugi pun percuma. Produk udah gue buang, beli di offline store. Mana nggak sebanding sama biaya 4 kali ke dokter umum, 1 kali ke spesialis. Anjing, 80.000, coba 80.000 untuk biaya ke dokter 4 kali dan 1 kali ke spesialis. Wow. Insisi guys, disayat. Ya Allah, kasihan banget. Ya Allah, telat udah bengkak gara-gara maskara. Ya Allah, gue nyampe operasi 2 kali. Ya Allah, nangis banget. Ini banyak amat dah. Ini mengganggu sekali, sampai sudah ke dokter tapi disuruh kompres air hangat nggak hilang-hilang. Mata gue keburu bengkak. Gila, brand tanggung jawab boy. Telat, aku sampai insisi bolak-balik. Rumah sakit kontrol dengan jarak 6 jam dari rumah. Ya Allah, aku korban BR. Ya Allah, banyak amat bang. Aku udah jadi bajak laut. Ya. Ya. Buset, kagak kelar-kelar ini, banyak amat. Allahu Akbar. Halo. Oh. Cek, bau banget cek. Lah piye iki? Kalau scroll sampai bawah masih banyak lagi. Ya Allah. 2 kali lipat dari harga pembelian produk. Dan kalau lu mau dapat kompensasi itu, lu harus mengisi foto produk, bukti pembelian atau invoice, nama lengkap, nomor telepon, alamat email, nomor rekening atau e-wallet. Ya repot, maksimal 7 hari kerja. Well, gue paham ini fungsinya adalah untuk menghindari orang-orang yang sebenarnya nggak rugi tapi pengen ikut-ikutan dapat kompensasi. Paham, tapi repot bener. Yang ultimate adalah tahun lalu, sama di bulan November juga, November 29, 2024, mereka sempat ada klarifikasi tentang masalah yang kurang lebihnya sama. Di tahun lalu, mereka memiliki 3 produk yang mengandung bahan berbahaya dan ditemukan oleh BPOM. Waduh. 5W 1H. Waduh. Haduh. Kompensasi kepada konsumen yang membeli produk dengan kode batch pemusnah. Oh, ada bukti pemusnahannya. Oke. Ya, gimana ya? Gue tahu beauty is pain gitu, tapi kayak aduh. Weh. Udah ada yang klaim ganti rugi lewat email, direspon nggak? Nggak direspon kak, bilangnya 7 hari kerja. Aku udah dapat balasan tapi disuruh bikin video pemusnahan produk ya. Duitku balikin ya Min. Iya nih udah email belum ada feedback sama sekali.
Sama kak, aku juga udah ngirim email sampai 3 kali nggak direspon. Sama kak, udah mau seminggu. Ya, niat ganti rugi nggak sih? Ya, kecurigaan gua adalah terlalu banyak. Mungkin karena produknya banyak yang make. Dari korbannya aja udah sebanyak itu, bro. Oh, ada yang ngebelain. Setiap kosmetik kalau kita nggak benar bersihkannya pasti ada efek samping seperti sakit mata atau bintitan pada mata. Maka dari itu harus ekstra dalam pembersihan makeup, terutama bagian mata, kak. Maaf kak, bukan masalah bersihin, tapi ini soal kandungan dalam produknya. Kak, aku baru aja pakai eyeshadow-nya kurang lebih 2 jam dan langsung bengkak, padahal bukan varian yang di-share berbahaya. Tapi efeknya lebih parah dari sekedar bintitan karena kurang bersih pas ngapus area mata. Sampai operasi loh, hargai korban. Ya, nggak tuh kak, aku sering tiduran masih pakai makeup aman-aman aja. Ya, istriku juga sama. Ada beberapa kali yang kayak kami capek banget terus kayak langsung tidur gitu habis dari pergi-pergi, terus nggak apa-apa, nggak pernah ada ketemu yang gini-gini. Udah hampir 1 minggu nggak dapet jawaban nih. Ya, apakah kamu adalah salah satu orang di dalam pertengahan kasus tersebut? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Mantap, ide. Oke. Ini adalah lanjutan bahasan tentang apa-apa yang udah sempat gue bahas di video gue sebelum yang ngebahas BTS itu, tentang bocah SMA yang membuat bom rakitan dan diledakkan di sekolah. Kejadiannya di SMA 72 Jakarta Utara, di mana korban luka-luka tuh sampai 54 orang kalau gua nggak salah. Dan pelakunya masih hidup. Pelakunya ketika ditangkap polisi masih hidup, dibawa ke rumah sakit, dioperasi. Terus harusnya lu sempat ngeliat fotonya ya. Fotonya tuh kayak bocah bengong, kaget gitu kayak, loh ini nggak nyampe Agartha, kok masih di Jakarta Utara? Ya, kita orang Asia Tenggara, bro. Kita orang Indonesia. Kenapa lu memiliki paham-paham ingin masuk Agartha? You are from Free York, yo. Come on. White supremacist tapi nggak white, gimana sih? Setelah dicari tahu, motif dari terduga pelaku ini, nyebutnya masih terduga pelaku, adalah karena dia merasa tertindas, dendam, dan nggak tahu harus cerita ke siapa. Katanya sih demikian. Kapolda nyebut dia tertutup dan tertarik dengan konten kekerasan. Terus ikut komunitas online dan melajarin tindakan ekstrim. Ekstrimnya apa? Ekstrimnya itu ngebikin bom rakitan, ngebawa-bawa senjata, beli vest, apa segala macem, kayak kelakuan bocah-bocah sobat edgy caper gitu. Dipuji komunitas jika lakukan itu dan posting di medsos. Entah komunitas apa yang dia masukin, tapi wong aneh, Cik. Dan lu tahu setelah perkara ini apa yang terjadi? Mensesnek angkat isu pembatasan game online pasca ledakan SMA N27. Yang disalahin adalah game online-nya. Let's go! Kita nyari yang gampang aja, bro. Untuk apa kita mempelajari nilai-nilai Pancasila? Untuk apa kita membatasi informasi kekerasan pada anak di internet? Untuk apa kita memberikan kewajiban kepada sekolah untuk lebih mementingkan perkara konseling, perkara menghentikan bullying di sekolah? Nggak usah, ini aja nih, game online blokir. Solusi dari semua solusi. Kuku lu kepanjangan nih, kuku lu bermasalah, yang digunting bukan kukunya, tangannya. Itu easy. Yang gampang-gampang aja, bro. Enak bener ya, riset dah. Gak mau cara yang repot, kayak buka titik-titik konseling di mana siswa bisa bercerita tentang keluh kesahnya, tentang apa yang terjadi di sekolah, di rumah, di tempat mainnya mungkin, apa yang menjadi masalah, apakah dia dirundung di sekolah, bagaimana solusinya, kita cari pelakunya apa segala macam. Enggak. Bodoh amat. Game online. Dan specifically PUBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyinggung game PUBG yang dinilai berbahaya untuk anak-anak. PUBG itu kan di situ kita mungkin berpikirnya ada pembatasan ya.
Di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi. Gue dari kecil ke warnet, enggak sih, maksudnya gue semenjak pertama kali kenal warnet, yang gue mainin PB, yang gue mainin CSGO, hal-hal yang berbau senjata. Tapi apakah gue berniat untuk tiba-tiba meledakin sekolah? Kan enggak. Karena kita tahu itu fiksi, ini dunia nyata. Kita bisa ngelakuin tembak-tembak dor itu di fiksi. Di game, di nyata mah enggak. Yang artinya itu perkara pemahaman kita akan kesehatan mental kita, akan apa yang terjadi. Fokusnya terhadap mental kita itu. Kalau nggak bisa ngebedain mana fiksi mana nyata. Nah, ya, pembatasan game online. Gue nggak tahu ini beneran apa mau buat rame-ramean doang, sebenarnya kagak tahu, kagak ngerti gue. Pramono dukung wacana pembatasan game online imbas ledakan di SMA 72 Jakarta. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Iya. Tapi coba dilihat juga core masalahnya tuh di mana. Karena kalau gua ngelihatnya bocah itu terkena paham-paham ideologi-ideologi yang tidak seharusnya dia pelajari, dia lakukan. Kita lagi bicara white supremacist, Pak, Bu. Di PUBG ada. Ini kan kita bisa lihat senjatanya penuh dengan nama-nama orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Maksudnya, ya arahnya ke sana. Maksudnya bagaimana dia bisa mengakses hal-hal seperti itu, apa yang terjadi, apa yang membuatnya demikian. Pengamat pendidikan Ina Lim mengatakan game online memang bisa berpengaruh terhadap perilaku anak. Well, ada studi juga. Nanti gue taruh deskripsi deh studinya. Tapi intinya tuh kecil dan menengah, nggak yang jadi trigger utama gitu loh. Tapi tidak bisa dijadikan penyebab utama munculnya kekerasan. Game online bisa berpengaruh, tapi kita tidak bisa jadikan kambing hitam utama. Ia menjelaskan, jika lingkungan sekolah tidak aman, tidak inklusif, atau penuh tekanan, anak akan mencari ruang alternatif lain, sementara game online menawarkan ruang itu. Artinya ada kebutuhan psikologis yang belum terpenuhi di dunia nyata. Akar masalahnya terletak pada kurangnya pengawasan, komunikasi, dan dukungan sosial di sekitar anak. Karena gini, kalimatnya, kan dia dirundung di sekolah, dia nggak tahu mau cerita ke siapa. Terus ada beberapa video yang ngasih lihat dia tuh sendirian di kelas. Dan perkara perundungan ini sendiri masih banyak perdebatannya gitu loh di internet. Soalnya di sisi kiri ada yang bilang dia dirundung, di sisi kanan ada yang bilang dia dirundung karena cara dia berinteraksi di sekolah cukup membingungkan. Terduga pelaku sering gambar senjata dan nonton video kekerasan. Kan harus dicari tahu dulu kenapa dia jadi kayak gitu. Negara Jepang mempunyai pemain game online jauh lebih banyak dari Indonesia, tapi tingkat kekerasan negara Jepang jauh lebih sedikit. Kenapa game dijadikan kambing hitam? Dan kenapa specifically PUBG ya? Maksudnya, kan nggak PUBG doang, PB ada. Apa lagi? COD ada, Call of Duty. Apa lagi? Tank kan ada perang-perang tank tuh. Maksudnya yang perang-perang tank nggak blokir juga lah. Takut ntar ada bocah sekolah bawa tank gimana? Beliau, Presiden Prabowo, tadi menyampaikan bahwa kita mesti juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online. Pak, ini tuh ekstremis, Pak. White supremacist, Pak. Dia pengen masuk ke Agartha, Pak. Perkaranya itu perkara bukan semerta-merta gua yang nggak setuju, ngapain game diblokir. Ya, itu masih bisa diperdebatkan lah. Cuman perkara yang gue pertanyakan adalah kenapa nggak bisa ngambil esensi dari sebuah permasalahan dan maunya tuh yang gampang-gampang aja itu. Itu loh. Coba dilihat dulu dianya kenapa. Oh, dia di senjatanya ada nama-nama ini, sebuah tulisan-tulisan yang mengarah kepada tindak kekerasan ekstremis, white supremacist, pengen bangun di Agartha ternyata masih di Tanjung Priok. Ya solusinya, kok bisa ya dia ngasih situ, apa yang terjadi, gimana segala macam. Kenapa game online? Bingung. Nggak ngerti gua. Apa kita yang salah ya untuk mengerti pemerintah? Mungkin kita yang salah, men. Kita yang nggak ngerti kita. Aku yang salah, pemerintah.
Coba bayangkan di sebuah dapur ada sebuah kasus pembunuhan di mana koki ngebunuh chefnya. Terus keluar berita dari pemerintah. Pemerintah bilang kayak, kita ban dapur-dapur. Kita ban kitchen-kitchen tempat masak. Nyambung? Enggak kan? Ya. Tuliskan opini dan pendapatmu di kolom komentar di bawah tentang apa yang sekiranya kamu pikirkan tentang hal-hal tadi. Yoi, mantap. Ya, kita akan ketemu di part selanjutnya kawan-kawan. Let's go. Let's go. Diduga supir mabuk sambil nenen pacar, berujung mobil menabrak tenda hajatan. Ya Allah, Tuhan. Ini bukan film Netflix, guys. Ini bukan Abadi Nanjaya, guys. Sopirnya jadi zombie, enggak, guys. Sopirnya jadi bayi ternyata, nenen.